kita mau coba buat setting ulang ya guys ya untuk akuarium laut aku. Dan ini tuh sama kita udah dibetulin guys si kacanya. Ini udah jernih banget, udah mantap sekali ya guys ya. Tinggal kita atasnya nanti dikasih semacam ini aja spotlight hitam. Kita tidak ada yang bakat aquascape. Nah ini aja aku udah lupa tadi gimana ya. Teman-teman bisa lihat sendiri guys, ini udah jernih, udah oke banget untuk si akuariumnya. Tadi sih kayak ada gerakan-gerakan makhluk-makhluk yang tidak pernah aku pelihara ya guys. Cuman entah kemana ya guys. Oke guys, di video kali ini kita mau coba buat setting ulang ya guys ya untuk akuarium laut aku. Dan ini tuh sama kita udah dibetulin guys si kacanya. Ini udah jernih banget, udah mantap sekali ya guys ya. Tinggal kita atasnya nanti dikasih semacam ini aja spotlight hitam. Flashback. Oke guys, jadi ini kita udah di rumah lagi ya guys ya. Dan kemarin tuh sempet ini sudah diperbaiki sama Covery ya, sama ini juga, sama karyawannya juga ya guys ya. Dan kalau kita lihat ini juga sudah oke banget guys. Ada beberapa lem yang agak berantakan, cuman nggak masalah lah ya. Berantakan dikit kayak gini mah ya masih oke lah ya guys ya. Yang penting si bagian kacanya sudah kuat ya guys ya. Ini sudah sangat kuat guys dibandingkan sebelumnya. Walaupun ini kelihatannya sih kalau kita lihat dari kaca yang dipakai ya, ini sepertinya lebih tipis guys sama yang ini ya. Cuman aku sudah pertimbangkan dan kata si kokohnya juga ini aman untuk dipakein kaca seperti ini. Jadi oke saja guys ya kita pakai kaca ini. Nah kaca yang tipis ini sebenarnya dari kekuatan memang dia kurang oke. Tapi kalau misalnya dari looks dia tuh kayak kelihatannya lebih clear gitu ya guys ya. Karena kan kacanya tipis. Karena kaca yang kita pakai ini tuh kaca-kaca biasa, bukan yang optic clear. Jadi warnanya kalau teman-teman lihat agak kehijauan kayak gini nih. Nih dari sampingnya teman-teman lihat ini tuh warnanya kehijauan kan. Nah, seperti ini kan kehijauan ya guys ya. Ya memang seperti inilah guys ya warna kaca yang kita pakai gitu guys. Nah ini untuk beberapa pasir-pasir yang kemarin sudah kita masukkan ke dalam sini ya guys ya. Jadi sih kalau menurutku ini nanti ketika kita masukin sama batu-batunya di next video mungkin ya guys ya kita bakal masukin. Sepertinya sih aku bakal coba buat yang pertama ngubah batunya. Jadi batunya nggak pakai ini guys, tapi pakai live rock yang waktu itu kita sempat ambil dari Karapiak. Kita lagi mau cari live rock ya guys ya buat kita replace yang ada di rumahku. Dan aku tuh udah nyiapin si tempatnya untuk naruh live rocknya ya guys. Cuman tadi aku sempat lihat-lihat di sini tuh live rock ada, tapi nggak sebanyak yang kemarin aku rasa ya guys ya. Live rock tuh si batu yang udah ada ungu-ungunya guys. Dan di sini tuh nggak kayak di Pangandaran kemarin ya. Kalau di Pangandaran kan si batu-batunya tuh gampang diangkat. Live rock semua guys ya isinya ya. Kalau di pantai yang Karapiak ini live rocknya kayak nggak begitu ada kelihatan gitu loh guys. Dan itu kondisi udah surut, cuman belum surut-surut banget. Surutnya itu tuh maghrib ya guys ya. Dan ini sekitar jam 4-an, sejam lagi lah sebenarnya surut ya. Nah, ini live rock nih. Wah ini kayak gini-gini live rock nih ya guys. Ini bagus sih. Oke ya guys ya ini ya. Bisa buat kayak persembunyian apa gitu loh ya. Nih bagus guys. Sambil cari-cari lagi ya. Live rock ya. Tapi ya kalau live rock kayak gini kita harus bener-bener ambil berapa taruh gitu guys. Kita pengen ambil yang agak gede sih live rocknya biar kita nggak usah banyak-banyak ambilnya guys ya. Nah ini juga live rock nih. Coba ya angkat ya. Live rock bukan nih guys ya. Apa dia batu yang nempel guys? Oh nempel nih mah tuh. Banyak juga batu-batu yang nempel di sini tuh. Nggak semua batunya bisa diangkat. Untung kalau kemarin kita yang bikin konten satunya kan sempat konten ngangkat batu ya guys ya. Nah di situ tuh lumayan banyak padahal guys ya level-levelnya ya. Ini udah mulai surut nih guys. Itu kayak pusaran air tuh guys. Tuh kayak pusaran air ya. Karena airnya dari sana tuh kayaknya ada lubang di situ. Ada lubang di situ guys. Jadi dia kayak nyedot. Ada pusaran seperti itu ya guys. Di sebelah mana ya? Live rock tuh kayak ada kemarin padahal guys ya. Kok kemarin kita ada, sekarang nggak ada guys. Oke guys, jadi ini ingin coba buat masuk ke dalamnya. Cuman airnya kan tidak ada lagi ya. Si hewan-hewannya belum begitu keluar guys. Sama si live rocknya masih pada ngumpet guys. Nggak mungkin sih. Kok pada hilang ya guys ya. Kemarin tuh aku udah pernah kesini sebenarnya ya. Cuma kan live ya. Live jadi hilang cuy. Nyemplung dia nyelong. Wah, tapi kalau ada ombak dia nggak tahu ya. Aman ya? Di dalam air mah ya. Live rock guys. Wah, tapi kalau misalnya bawa kacamata mah enak ya Sal ya? Faisal lagi nggak bawa kacamata guys. Kirain dia akan membawa. Tapi mana kemarin emang sengaja nggak ngebawa? Ya kan nggak pada ada kan? Jadi si batu-batunya tuh memang nyambung. Bukan live rock itu guys. Nah guys, ada nih guys. Nah, ini gimana nih Sal? Enak
guys, banyak porus-porusnya ya. Kita masukin ya guys. Kita nggak asal ambil guys ya. Kalau ada yang kurang sama kita nggak diambil, dan kita memang ambil sesuatu yang oke lah guys. Tidak semasif itu ya. Kita cari-cari lagi guys. Susah nyari live rock, lebih susah dibandingkan nyari belut murah gitu. Ini guys juga nemu ya. Wih, bagus nggak sih ini? Wah, bagus guys. Tuh. Live rock ya. Berat nggak ini Kang? Oh, bagus nih guys. Oh, mantep ini ya, yang kayak gini-gini nih. Ini nih yang papa cari. Wah, ini udah penuh guys. Seleksi aja tuh. Hah? Yang lain. Ambil satu lagi, kita nanti ke mobil dulu. Ntar kita cari lagi. Ini ada beberapa guys pada ngumpul di sini ya ternyata ya. Kecil-kecil guys ya. Oh, ini bagus nih. Mana ada ininya lagi, hijau-hijaunya tuh. Oh, pada ngumpet di sini ya. Jadi kayak sarang tawon. Ih, geli ya. Sarang tawon mah enggak. Kita ambil dikit lagi lah ya guys ya. Jangan terlalu banyak juga guys ya. Kayaknya ada di daerah-daerah sini guys. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Pengennya sih agak gede gitu. Satu udah aja. Jadi dua gitu kan. Cuman ya kalau tidak ada ya bagaimana horeng guys ya. Kita sambil cari-cari aja nih, ambil lihat-lihat nih. Siapa tahu hoki-hokinya ada guys. Nggak hokinya ya nggak ada. Oh, tuh ada tuh. Wih, Kang Epul jago ya nyari beginian ya. Bagusnya yang ini nih. Itunya. Ya guys. Ada terbentuk gitu, jadi berinjol-berinjol kayak gitu tuh. Nggak tahu sih kalau ini mah. Cuman si ininya aja, si yang hijau-hijaunya, si yang ungunya ini sebenarnya yang sudah matang gitu loh. Kita taruh lagi nih. Taruh lagi aja, itu mah kayak genteng ya. Satu lagi deh. Guys, kita cari satu lagi ya. Wih, kok jago dia ya? Ini gimana Sal? Tapi tipe-tipe itu jadi yang seperti ini. Yang tumpukannya tuh tumpukan yang halus gitu loh, bukan yang tipe-tipe yang kayak kasar-kasar gitu. Atau nggak apa-apa lah yang ini juga ya guys ya. Siapa tahu nanti kita butuh untuk ininya nih, scapingnya. Sip, udah lah guys, cukup ya. Jadi itu yang kita ambil. Aku mau taruh ke sana. Mungkin ntar kita bakal rescaping ya guys ya di next video. Nah, ini yang pertama kita akan lakukan adalah memasukkan dulu pasir-pasirnya guys. Karena pasir-pasir ini adalah yang pertama biasanya tuh dimasukin ya guys. Supaya dianya tidak terlalu butek lah ya ketika nanti kita udah masukin air. Walaupun sih nanti airnya juga sama kita sebagian bakal dimasukin separuh-separuh guys. Kayak gitu ya. Nah, aku masukin dikit-dikit dulu aja. Karena si pasirnya kalau misalnya udah oke sih, aku mau masukin segininya langsung guys ya. Pasir pantai dalam keadaan basah ya dari kemarin juga ya. Langsung masukin aja ya. Nih maaf ya mas ya, pasti bakal berantakan mas. Biasalah. Boleh. Ini mau kita masukin aja nih. Apa langsung aja ya diangkat semua masukin gitu ya? Biar cepet ya. Taruh. Pelan-pelan dulu ya. Sedikit-sedikit dulu ya. Boleh lah. Kita mau masukin ya. Oke. Lebih cepat ya guys. Langsung kita gini-giniin ya. Padat dia ya. Jadi Airnya kayak kurang juga. airnya kurang ya, harus tambah ya. Iya. Iya sih. Kita punya spare satu. Punya spare satu doang ya. Nah, kita coba. Kayaknya saya harus beli. Kalau misalnya memang nanti ternyata kurang, harus beli guys. Ya. Nah, ini sama aku lagi masukin dulu guys pasir-pasirnya ya. Dan kita setting-settingin. Filter mah udah dibersihin tadi. Terus bersihin ya. Sip. Kebetulan walaupun kita yang atas ini kita kuras, bagian bawah sih airnya sama kita nggak di-apa-apain. Cuman biota-biotanya mah kita memang dipindah-pindahin. Yang bawah tuh sengaja supaya biofilternya nggak mati guys. Paling nggak, jadi ini kalau misalnya kita runningin lagi nggak butuh waktu sebulan 2 bulan gitu, paling seminggu lah ya guys ya, sebelum kita isi ikan-ikan lagi, supaya dia lebih enak, dia lebih oke gitu guys untuk dimasukin ikan ke depannya ya, kayak gitu. Ini air-airnya lagi dipisah-pisahin dulu. Nah, berarti ini juga sama mas ya, ini air laut kan? Iya. Ini air laut juga ya. Pelan-pelan kak. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ini kita ngikutin sih mas. Gampang bersihin kan, tenang aja. Aman ya. Pasir-pasir pantai semua ini ya guys ya. Ini pasir pantai tambahan sih. Waktu itu soalnya kita sempet kayak nambah buat akuarium ini kan. Iya. Jadi kita tambahin guys. Aslinya. Ya ini yang asli dari situ ya. Memang cuma 2 tempat ini berarti ya mas ya. Iya. Sama ini nih guys, sebenarnya nggak akan kita pakai lagi nih. Itu cacing kelapanya. Masih hidup masih cacing kelapanya? Mati gak? Tapi ntar hidup lagi itu jangan dicabut. Ya. Oh iya, emang kayak gitu ya. Cacing kelapanya begini guys. Iya. Tapi kayaknya dia Siklus gitu ya. Iya kayaknya gitu kak. Kayaknya sih. Nanti dia hidup lagi guys. Ada keong ini. Mantisnya. Ada mantisnya ya? Iya dalam. Susah sih nyarinya. Murai gitu. Oh, ada murai juga ada, murai il ada. Oh yang kecil ya? Satu gua di sini. Ada sisa 2. Udah dipindahin. Oh dipindahin ya, alhamdulillah lah kalau misalnya dipindahin ya. Nah ini mau kita masukin juga pasirnya guys. Jadi ini kita masukin. Tapi pas pasirnya udah masuk, kita bakal coba buat setting dulu batu-batunya, baru nanti kita masukin airnya lagi guys ya. Cuman airnya kemungkinan kurang ya mas ya. Kurang banget sih airnya kemungkinan ya. Kita coba buat beli guys ya. Kayak gitu, oke? Yaudah, bentar ya. Ini mau kita siapin dulu, ntar kita videoin lagi guys. Ini kita masukin pasir-pasir sisanya ya guys. Tuh ada keong lasar guys.
masih hidup tuh. Maksudnya dia dari masuk ke dalam pasir ya. Iya. Memang seperti itu guys. Beberapa ikan-ikan tuh ada yang masuk pasir, keong-keong juga ada yang masuk pasir. Nah ketika pasirnya dikeluarin dia akhirnya pada menunjukkan eksistensinya. Bukan gitu. Cukup mas. Ini aja ya, tinggal kita ini. Ini tinggal kita kasih batu-batu nih. Juga keong lagi nih, keong nasar tuh guys. Gak sengaja aku guys ya, tiba-tiba ada keong ini. Di pantai ada masanya, waktu itu aku tuh masukin perangkap, yang masuk keong nasar semua guys ya. Perangkapnya kayaknya lagi mati lampu guys, jadi keong nasar. Seperti mati lampu ya, jadi keong nasar semua ya yang pada masuk-masuk ke sana ya. Ini ada 1, 2, tuh 3 tuh guys, keong nasar. Karena memang ini tipe-tipe keong yang masuk ke dalam pasir, jadi dia ya akan bersembunyi di pasir kayak gitu guys. Nah ini kita bakal coba buat masukin si live rocknya guys ya. Bentar kita bakal ambilin dulu ya. Nah ini untuk batunya guys ya yang bakal kita pakai guys. Buat yang kemarin kita ambil dari Karapia, kalau kita coba buat pegang sih ini dia kering tapi masih lembab ya guys. Jadi oke lah buat kita masukin ke sini. Yang kita bakal di setting lagi. Tenggelam nggak batunya? Wah nggak tahu masih ngambang nggak ya guys. Jujur nih batu-batu seperti ini aku tidak pandai guys ya untuk merangkainya. Ntar bikin kata misalnya. Yang penting mah sama kita dimasuk-masukin dulu ya. Kita masuk-masukin dulu ya guys. Ini tali. Wah ada talinya guys. Kan dari sana kak? Iya nggak butuh sih talinya sih, dipotong aja berarti. Talinya mau kita potong. Ini berapa batu-batunya guys. Aku nggak tahu sih ini batu bakal lebih bagus malah atau malah tidak ya guys ya. Cuman kemarin sih kita lihat ini tuh warnanya kan ungu-ungu gitu. Kayak udah jadi. Ini kan ini ungu-ungu nih. Live rocknya udah pada jadi guys. Dan kadang-kadang masih suka ada kehidupan guys ya, yang tiba-tiba muncul. Kayak ada telur apa lah gitu guys mungkin ya. Box crab atau apalah yang kayak gitu-gitu suka muncul tiba-tiba. Jadi ya untuk sekarang ini sama kita bakal coba buat dimasuk-masukin dulu aja. Oh boleh mas, ini mas. Sengaja nggak bawa cutter, ntar karapan cepet. Ah. Cutternya yang kemarin kita beli. Pakai cutter ya. Ini Oh ini Karatan. takut karatan, jadi nggak usah pakai cutter guys. Nah ini kita masukin juga. Untuk positioningnya nanti ya kayaknya nggak usah di videoin ya positioningnya mah ya guys ya. Soalnya kreasi-kreasi seperti ini saya butuh waktu yang lama guys ya untuk memikirkannya. Pasti ini adalah batu-batuan yang kita pakai. Ini lebih natural sih karena dia kelihatannya masih ada alga-alganya gitu guys. Dan ini alganya juga masih belum mati ya sepertinya. Semoga nggak mati ya guys ya live rocknya. Tuh. Masih gerenjel-gerenjel warna ungu kayak gini. Semoga oke. Kita bakal coba buat setting dulu. Terus setelah kita setting batunya, kita bakal videoin lagi. Sekarang kita masukin air yang kurang-kurang di sini guys. Oke, ini lagi mau coba buat kita isi air. Dan ini untuk settingnya guys ya. Ya, beginilah guys. Kita coba dulu aja. Tapi kayaknya kurang mundur deh ini. Kita mundurin dikit ya. Jadi hancur guys ya, dipundurin dikit ya. Mau coba buat pundurin. Sip ya. Ya ini mah masih belum fix ya guys, nanti masih bisa diubah-ubah lagi. Karena ya seperti yang teman-teman tahu ya, kita tidak ada yang bakat aquascape. Nah ini aja aku udah lupa, tadi gimana ya? Ntar lah sama kita di setting-setting lagi guys ya. Yang penting sekarang mah kita sembarang aja dulu lah ya. Yang penting agak ke belakangan dulu dikit. Sip. Nah kayak gini guys. Nggak terlalu tinggi, tapi lumayan ada buat tempat bersembunyi supaya si ikan-ikannya tuh tidak begitu bersembunyi guys. Nah dan seperti yang aku udah duga ya, tadi ternyata kita melihat ada makhluk ya guys ya, entah makhluk apa, kayak semacam burayak gitu ya, tapi udah hilang kayaknya deh. Udah hilang guys. Di pasir-pasir tuh ada tiba-tiba mata kayak impun gitu ya, kayak cere ya guys ya. Dua matanya langsung kayak dia berenang-berenang gitu. Sangat menarik guys. Nah, ini kita mau coba buat tambahin dulu aja si airnya. Ini juga kita masih ada stok batu sih lumayan banyak ya, dan kayak spons kayak gitu-gitu juga masih di sana. Jadi untuk yang lain-lainnya nanti kita bakal coba buat masukin guys ketika si tempatnya sudah lebih siap ya. Dan kalau misalnya udah ngerasa ada yang kurang-kurang dikit, terus sama kita juga bakal ditambah-tambahin menggunakan batu yang ada di sini guys. Seperti itu. Oke lah, ini paling kita bakal coba buat masukin dulu aja air-airnya guys. Nanti kita bakal videoin lagi guys. Oke, jadi ini udah kita masukin air ya guys ya, dan seperti inilah kurang lebih penampakannya. Ini sebenarnya dibilang jernih juga belum jernih, jadi masih butuh beberapa waktu lagi untuk jernih. Kayaknya sekitar 3 jam 4 jam juga udah jernih ya guys ya. Jadi mungkin ntar kita bakal videoin lagi kalau misalnya udah jernih. Dan ini juga belum posisi fixnya guys. Fixnya itu nanti kalau misalnya memang sudah enak lah ya, udah enak, kita nanti bakal kayak istilahnya pindah-pindahin lagi yang kurang-kurangnya, itu juga baru udah fix ya guys. Kayak misalnya si spons ini sih aku udah suka ya, ada di sini
bagus ya guys ya. Spons ini aku udah suka. Kayaknya spons yang ini bakal aku pindahin ke daerah sini, dan nanti di sebelah sana akan aku taruh anemonnya guys. Jadi anemonnya kemungkinan besar aku bakal taruhnya di sana guys. Kayak gitu ya guys ya. Nah untuk ikan-ikannya seperti yang aku udah bilang tadi, aku nggak akan masukin sekarang. Masih ada waktu ya guys ya untuk kita cycling dulu ini sekitar semingguan lah guys. Sampai nanti kita masukin lagi ikan-ikannya guys. Tapi sebelum ikan-ikan masuk, nanti aku juga bakal coba buat memperlihatkan ke teman-teman secara detail ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ini batunya dari laut itu, seringkali dia tuh suka kelihatan gitu guys. Untuk si makhluk-makhluknya itu muncul gitu ya. Ya semoga nanti ada makhluk-makhluknya supaya kita bisa lihat ke teman-teman kayak gitu guys. Day 3. Oke guys, jadi ini udah hari ketiga ya guys ya, sepertinya ya dari pas si akuarium ini coba dijernihkan, dan sekarang teman-teman bisa lihat sendiri guys, ini udah jernih, udah oke banget untuk si akuariumnya. Tinggal kita tunggu aja kayak sekitar semingguan lah ya, sampai nanti kita bisa masukin lagi ikan-ikan kita yang kemarin tuh sempat kita keluarin guys. Sekalian kita karantina dulu ikan-ikannya supaya nanti maksimal ya guys ya, supaya nggak crash dan si ikannya sehat-sehat semua gitu guys. Dari kacanya sih kita bisa lihat ini kacanya bener-bener clean banget ya guys ya, dan untuk lampunya aku lagi taruh di belakang. Sebenarnya sih taruh di belakang juga oke. Cuman kalau taruh di belakang tuh backlightnya di kamera enggak aman ya? Bagus-bagus aja ya. Di kameranya bagus-bagus aja sih guys. Mungkin nanti kalau misalnya next video, kalau misalnya kita udah masukin ikan-ikannya, aku juga bakal taruhin lampu di depan sini. Jadi ada dua lampu yang nyorot supaya di kameranya lebih bagus. Mungkin ya guys ya. Aku juga nggak tahu sih ya. Kayak gitu guys. Nah untuk lem-lem yang berlebihan di sebelah sini, ini mah ya sebenarnya kelihatannya nggak rapi ya. Cuman masih termaafkan lah guys. Jauh termaafkan dibandingkan bagian sini yang kemarin tuh terlalu banyak goresan-goresan. Kayak gitu sih guys ya. Sekarang ini ya kita lebih hati-hati saja untuk membersihkan akuariumnya supaya nggak lecet-lecet lagi. Terus kalau misalnya aku juga coba buat perhatiin lebih deket ya, tadi sih kayak ada gerakan-gerakan makhluk-makhluk yang tidak pernah aku pelihara ya guys. Cuman entah kemana ya guys, kayak kecil-kecil gitu. Jadi karena ini kita ngambil beberapa dari laut, mungkin ada beberapa walaupun kita udah taruh di darat agak lama ya guys ya, kan tetap lembab waktu itu aku taruhnya, dan waktu itu kan tetap pakai air asin. Jadi untuk beberapa ikan dan juga hewan-hewan yang mungkin ada bibit-bibitnya ya di dalam batu-batuan ini, bisa jadi sebenarnya mereka tuh masih ada di sana, dan ketika dimasukin ke akuarium laut mereka baru keluar guys. Kayak gitu ya, mungkin kayak anak kepiting lah, atau anak udang, atau anak ikan, atau apapun itu, aku juga nggak tahu. Kita lihat aja ntar perkembangannya, siapa tahu tiba-tiba ada yang muncul dan bisa membuat si akuarium ini semakin menarik lagi guys, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah final ya guys ya, ini adalah akhir dari yang kemarin kita setting, dan ini udah hari kayak udah seminggu ya guys ya ini ya. Terlihat sekali guys kalau teman-teman perhatiin, ini airnya udah jernih banget. Aku pakai dua lampu ya, lampu depan sama lampu belakang sekarang supaya lebih maksimal lagi guys ya. Cuman kalau misalnya aku nyalainnya ketika di display aja ya, kalau misalnya kita lagi nggak ngeliatin sih, sama aku prefer untuk dimatiin atau dinyalain satu aja gitu guys. Takutnya over banget kan si cahayanya. Kalau teman-teman lihat juga untuk bagian alga-alga ya, yang awalnya kemarin tuh pada mati, tiba-tiba pada muncul lagi tuh guys ya. Alga-alganya yang sudah ada di batu yang udah nempel, dia muncul sendiri, dan ini memang bener-bener kayak nempel ya guys ya ke batunya. Terus di sebelah sini juga ada beberapa alga lagi tuh, yang ini nggak sama kita, nggak diapa-apain ya, tiba-tiba dia muncul dengan sendirinya guys. Kalau ini emang sengaja diikat nih ya. Ini ada beberapa semacam alga juga yang bentukannya teman-teman lihat ya, ini kayak gini lah ya, kayak rumput laut gitu ya guys ya. Nah kalau pokoknya rumput-rumput yang seperti ini tuh sama kita nggak ditanemin aja guys. Kalau yang di batu-batu ya, tiba-tiba muncul sendiri aja ya. Dan kalau ini adalah spons yang waktu itu kita sempat berikan ya guys ya. Ini sponsnya hanya kotor saja, tapi kebetulan di sebelah situ ada beberapa yang jadi agak coak sedikit guys sponsnya ya. Mungkin dia adaptasi ya guys ya. Nah untuk beberapa hewan dan juga yang tiba-tiba muncul di sini sih, aku belum ngeliat lagi ya guys. Ada yang tiba-tiba muncul kan, tapi aku belum ngeliat lagi. Untuk beberapa space juga aku sudah mempertimbangkan. Di sini ada goa-goaan yang sebenarnya sih dia tuh bagus banget ya sebagai goa, tapi tidak terlalu tertutup banget guys, supaya nanti kalau misalnya ada hewan-hewannya tuh paling nggak kita masih bisa ngeliat ya, walaupun dia tuh punya tempat persembunyian nih seperti ini. Satu di sebelah sini juga ada goa-goaan ya guys, sebelah sini juga tuh ada goa-goaan yang memang sudah kita setting ya. Mungkin ntar dia bisa masuk ke dalam banget, tapi nggak begitu masuk banget lah ya. Nah kayak gitu guys, kurang lebih ya. Ini kayaknya di video ini aku mau coba buat masukin satu hewan aja ya, mungkin semacam hermit crab ya guys ya, atau kelomang buat kita tes air. Sebenarnya ini juga kita udah coba buat ngetes air menggunakan siput ya. Ini ada siput nasar guys di sini yang dia sedang bermain-main ke atas ya, mungkin sedang mencari makanan guys. Soalnya kan ini kan siput biasanya di bawah pasir, karena memang ini di pasirnya mungkin belum ada biota-biota apapun ya, jadi nggak ada residu-residu yang membuat dia kenyang ya. Makanya dia akhirnya naik ke atas sini tuh, kurang lebih seperti itu guys. Oke, aku mau ngambil coba satu hermit crab. Kita bakal coba buat lihat di akuarium baru ini akan seperti apa ya guys, karena ini sudah disetting selama kurang lebih seminggu guys. Kita mau coba buat masukin ya guys, ini kelomang ya. Oke, what the puas
guys, KO guys ya. Ini kelomangnya juga ada beberapa biota-biotanya ya, yang aku juga nggak tahu ini apa guys. Kayak anemon gitu loh guys, macam anemon. Tapi dia nggak keluar ya ini ya. Sudah lumayan banyak biota yang tumbuhnya guys ya. Kemarin tuh sebenarnya waktu di tempat karantina kita juga ada kelomang kita yang tiba-tiba kelihatannya mati ya guys ya. Pas aku cek ternyata dia sedang molting guys. Pas seperti ini kelomangnya yang tidak demen bergerak nih dia nih kebetulan ya. Yang introvert sekali ini ya guys ya untuk si kelomangnya ya. Belah sini nggak ada apa-apa sih. Karena kita tunggu si kelomangnya jalan dulu aja guys ya, ini dia belum ada pergerakan apapun ya. Guys, ini udah kita bantu ya untuk dibalikin, cuman dia tetap nggak bisa gerak guys. Kita coba buat masukin lagi ya untuk hermit crab atau kelomang air laut satu lagi nih guys ya, yang aktif guys ya. Aduh, ini bener-bener ya. Tiap dijatohin tuh dia kayak terbalik guys nih. Dia mau nggak nih? Soalnya kelomang ini kan dia lumayan bagus ya segi survivalnya ya. Jadi menurutku sih untuk awal-awal bagus buat kita tes ya si kelomang ini. Aku juga udah baca-baca guys ya, sebenarnya kelomang ini cocok untuk tes air. Ini sebenarnya kalau untuk tes air sih aman-aman aja pasti guys airnya ya. Apalagi ada beberapa air yang pakai air lama, ditambahnya sedikit air baru gitu guys. Terusnya sih oke-oke aja ya. Dan sudah kita kasih bakteri starter juga. Tapi ini kelomangnya semua tetap berdiam diri saja ya guys ya, tidak ada pergerakan apapun guys. Nah kalau bagian sini juga semacam kayak anemon gitu. Ini apaan sih guys? Teman-teman yang tahu ini makhluk apa ya bisa tulis di kolom komentar ya. Yang pasti dia bisa mekar guys ya. Sudah adaptasi, apalagi kelomangnya udah gerak-gerak nih bisa mekar nih. Sangat menyebalkan. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Mungkin nanti di next video kita evaluasi lagi. Semoga dia bisa bergerak. Ini mah cuman belum mau bergerak aja guys. Dan semoga nanti semakin bagus lagi tanknya. Dan kita sudah bisa memasukkan ikan-ikan laut kita lagi guys kayak gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.